sudah saya terangkan bahwa sesungguhnya singkatnya dampak ibadah itu akan diterima oleh Allah syaratnya apabila terpenuhi. Syaratnya satu, ikhlas lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Kemudian yaitu yang kedua syaratnya apa tadi? Ittiba'ur Rasul. Nah, kalau tadi ikhlas itu surat 6 ayat 162 163. Adapun ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Jika ibadah kita seperti ibadahnya Rasul, gitu Rasul, dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita kalau ibadah kita gitu Rasul. Satu apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin, gitu dong. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Ya. Maknanya ingin dicintai Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Nah, yang kedua adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Bu, bagaimana sekarang bentuk aplikasinya? Ya, contohnya, mbok itu ustadznya ngomong, guru kiai syekh ustadz habib ulama sekalipun, kalau dia ucapannya, pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, bertentangan dengan Islam, kita wajib tolak. Contohnya, ada yang mengatakan dia ahli tafsir, tapi mengatakan jilbab tidak wajib. Benar atau salah ini? Salah. Maka walaupun yang mengatakan ulama sekalipun, tetap ini pendapat yang keliru dan tidak boleh kita terima. Mengatakan semua agama sama. Salah atau salah banget? Salah banget. Karena inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah, diterima oleh Allah adalah Islam. Nggak boleh. Karena kita menghormati tetangga kita atau saudara kita yang non muslim, tapi kita mengorbankan akidah. Karena lakum dinukum oleh itu prinsip. Dalam masalah akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masalah muamalah, sah-sah saja. Contohnya ucapan yang lain. Apa prakteknya? Contohnya seorang, ini sering saya ulang-ulang ya. Berapa banyak ibu-ibu yang rajin sholat, rajin ngaji, sudah haji, umroh berulang kali, tapi dia terancam dengan neraka. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Ngangkangin warisan. Selama mama masih hidup, rumah ini nggak boleh dijual, pabrik PT ini nggak boleh dijual, butik nggak boleh dijual, warung ini nggak boleh dijual. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu haknya anak-anaknya. Malah seorang ibu itu bagiannya sedikit loh bu, ya toh. Makanya bu, mohon maaf nih, ibu-ibu yang masih punya suami bilang, ya, ini untuk aku atas nama kamu. Bedakan ya. Kalau untuk kamu berarti hadiah yang diberikan oleh seorang suami, berarti miliknya, tidak termasuk waris kalau suaminya meninggal. Tapi ini atas nama itu ada dua kemungkinan. Hanya untuk memudahkan dalam masalah surat menyurat. Ya. Contoh lagi yang ini perlu saya uraikan banyak. Contohnya gini, udahlah kita kan orang timur, udah bagi rata aja. Ada kan gitu kan? Padahal waris itu laki 2, perempuan 1. Dengan mengatakan bagi rata saja, bertentangan nggak? Bertentangan. Terus bu, masalah waris itu banyak yang maaf ya, terancam neraka. Bu begini, kalau masalah waris itu kita nggak boleh menentukan sendiri, nggak boleh bagi-bagi sendiri, kecuali uang. Ya, tanah, rumah nggak boleh kita bagi-bagi sendiri. Tuh kamu sana, dia kamu yang belakang, mama yang di depan, nggak boleh begitu. Itu nyakitin perasaan. Walaupun maksudnya bagus, adil, keliru.
Makanya kalau rumah yang paling tepat dijual. Karena belum tentu yang memaksakan, ibunya memaksakan, kamu harus rumah ini, nggak boleh. Dia nggak mau rumah itu kok. Dia ada haknya di situ, dipaksakan di sini, dolim ini. Ada nggak kira-kira ibu yang kayak gitu? Ada nggak? Kok tahu? Lain kalau dia masih hidup, bapaknya sana, ya, kamu yang di Pondok Indah, dia dikasih di Pondok Indah pun cuma tanahnya 100 meter. Yang sana, ya, Pondok Gede 300 meter. Terus yang di Pondok Hijau 500 meter. Adil nggak? Kalau masih hidup adil aja, hibah kok suka-suka. Iya. Loh, 100 meter di Pondok Indah dengan di Bekasi yang 100, yang 1000 meter mungkin malah. Nah, tapi kalau itu masih hidup, suka-suka bapaknya, hibah kok. Tapi kalau sudah menjadi waris, sudah piurkan saja. Ya. Jadi kalau wasiatnya nggak benar, nggak boleh diikuti. Contoh, kalau ini saya tanya, bapaknya bilang sebelum meninggal, nah, rumah ini nanti kalau bapak meninggal, rumah ini jangan dijual. Pokoknya nggak ridho kalau rumah ini dijual, nggak boleh dijual. Terus meninggal bapaknya. Ya, lagi kusik. Ini kan wasiat. Ini bapaknya nih wasiat, pokoknya rumahnya nggak boleh dijual. Anaknya 6, bukan saya berarti. Kalau saya kan anaknya 7, berarti bukan saya. Kalau anaknya 8, berarti bukan saya. Dia berwasiat gitu bapaknya. Ini wasiat yang seperti ini, wasiat yang benar atau salah? Pokoknya nggak boleh dijual. Ini wasiatnya benar atau salah? Salahnya di mana? Ya, ini wasiatnya salah atau benar? Ini wasiatnya benar. Kenapa? Ini rumah orang. Ini rumah bosnya. Dia cuma numpang. Bukan kontrak, suruh nempatin aja. Halo, assalamualaikum. Ini suka nyalah-nyalakan. Buat dipikir dulu gimana statusnya Ustaz. Gitu dong, langsung salah. Betul bapaknya, karena bapaknya ini punya bos, bosnya kaya. Dia suruh nempatin aja, anaknya nggak tahu sejarahnya. Nah, ketika mau meninggal, bapaknya berwasiat rumah ini nggak boleh dijual. Betul. Lu kok terus salah. Ini saya ajari cerdas. Ya, contoh. Ini Bu masih ada yang berkembang ini kan? Nggak boleh nikah dengan suku A atau suku B. Ada gitu kan? Padahal sudah ngaji. Ini benar nggak? Ya nggak benar dong. Kan yang penting dia iman, yang penting bertakwa. Jangankan suku Bu, wong kakak beradik aja beda-beda kok rezekinya, modelnya, tipenya, sifatnya, ya nggak? Ada yang kakaknya kaya, adiknya biasa-biasa aja. Ya, nggak boleh, itu pacaran yang nggak benar. Kamu nggak boleh nikah dengan suku itu. Sementara bapaknya nyuruh nikah yang sama suku, tetapi mohon maaf pertimbangannya duniawiya. Sedangkan anaknya tadi mau menikah dengan mungkin sukunya beda dengan sukunya, tetapi karena pertimbangan agama dan akhlaknya. Boleh dilanggar nggak? Harus dilanggar. Karena bapak ibunya pertimbangannya hanya dunia, ekonomi, tidak boleh. Contoh, jangan nikah di bulan Muharram gitu ya, bulan Surah itu bulan Muharram, betul ya? Kan banyak berkembang kan? Tidak boleh menikah di bulan
Sebutnya Muharram atau apa sih? Suro ya kalau orang Jawa ya. Suro ya. Nah, ini kan berkembang kan? Aku pernah dengar kan itu? Jangan nikah di bulan Muharram karena Nyi Roro Kidul lagi pesta. Apa ini? Kurang ajar banget ini, enggak bener nih kan? Nah, tapi sebetulnya kalau gini, sebetulnya Bu, nikahkan anak di bulan Ramadan itu bagus nggak sih? Hah? Loh, apa Bu? Ayo jawab. Jangan bisik-bisik. Bolehnya di mana? Nikah di bulan Ramadan. Yang larang siapa? Enggak, ini saya serius sekarang tanya. Sebetulnya Bu, nikah di bulan Muharram, kalau yang sering kan Syawal ya. Itu Syawal itu banyak undangan. Bu, aku dapat undangan setumpuk itu. Sampai saking laline rata tekani itu ada itu. Saya salah ingat saya itu hari Ahadnya malah hari Sabtu. Loh, wah sekeliru. Sudah. Bu, sebetulnya boleh nggak nikah di bulan Muharram? Ada nggak membolehkan? Salah nggak yang nggak membolehkan nikah di bulan Muharram? Salah nggak? Pak, Bu, jangan kamu nikahkan di bulan Muharram. Ini kan pendapat ini kan tadi meninggalkan ucapan perbuatan. Nah, tapi saya sekarang tanya, boleh nggak sebetulnya menikahkan di bulan Muharram? Tapi bilang nggak boleh, nak. Nggak boleh kamu nikahnya di bulan Muharram. Bapak atau ibunya yang berpendapat demikian, yang ngasih nasihat, bukan orang lain loh Bu. Orang lain kan biarin aja. Ini bapaknya bilang, nah, Papa minta kamu nikah jangan di bulan Muharram. Boleh nggak pendapat seperti ini? Boleh nggak Bu? Hah? Nah, pertimbangannya karena apa? Kalau dia pertimbangannya takhayuliyah, kan dia akan begini, nggak akan bahagia. Nah, itu berarti sah. Tapi memang baru dapat duitnya, yaitu 3 bulan kemudian, ya mundur sebentar lah, suruh sabar lah. Daripada ngutang. Coba lihat sekarang ayat tentang larangan mengikuti tradisi nenek moyang. 1 Al-Baqarah 170, 2 Al-Maidah 104, yang ketiga Luqman 21. Pelan-pelan Pak Ustadz ya. Larangan mengikuti tradisi nenek moyang. Siapkan masing-masing 3 orang. 1 Al-Baqarah 170 yang sudah dapat baca, yang selanjutnya menyusul Al-Maidah 104. Kemudian yang satu lagi menyusul Luqman 31-21. Ayo. Ya, jadi contohnya ajaran tradisi nenek moyang itu yang buat sesajen misalkan, ya. Kalau kita Bu mau namanya nyekar itu kapan saja boleh aja kalau kesempatan. Seperti saya itu Bu, kalau saya itu nyekar itu ke Lampung itu pas saya kesana aja Bu. Jadi enggak karena menjelang Ramadan, enggak karena ya kecuali kalau saya pas sebelum Ramadan ke sana ya berarti saya nyempat nyekar. Kalau habis menjelang Idul Adha ya Idul Adha. Jadi sebetulnya tidak usah menentukan pengkhususan waktunya. Terus Al-Maidah 104.
dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pernah mendapat? Ya Bu, mohon maaf ya. Paling banyak sebetulnya yang pelanggaran tradisi nenek moyang perasaan ini saya lihat, perhatikan, terutama waris. Di suku tertentu anak perempuan itu yang dia dapat semuanya nggak dapat, itu anak perempuan pertama. Walaupun anak pertama laki, dua laki, tapi yang ketiga ini perempuan, tetap dihitung di anak perempuan pertama. Jadi yang kakaknya, yang adiknya mau laki perempuan tidak dapat. Nah ini kan sudah melanggar syariat, ini tradisi ya. Terus masalah waris ini tadi Bu, hati-hati loh Bu. Tadi saya sampaikan, nggak boleh ibu ngatur-ngatur pembagian waris. Kalau ibu memang mau mengamalkan Islam. Kalau rumah ya sudah, kumpulkan anakmu, jual ini. Jangan karena ibu, mohon maaf ya, ibu cenderung kepada anak yang satu, lagi nggak suka dengan yang lainnya, terus ibu membaginya nggak boleh karena nggak adil. Karena masing-masing apalagi ini anaknya laki. Walaupun mohon maaf ya, anak yang laki ini kurang solih katakan. Yang perempuannya solihah banget. Nggak boleh karena dia solihah, tapi perempuan loh ya. Terus dia lebih banyak atau disamakan bagiannya. Nah, sedangkan laki-lakinya maaf, misalkan kurang solih lah, tetap aja dia bagiannya ya dua. Yang perempuan walaupun solihah tidak ngerubah, tetap bagiannya sah. Ini contoh seperti ini. Hati-hati ibu ya. Jadi jangan hitungnya kalau sudah syariat ini jangan pakai perasaan. Yang benernya gimana? Begitu. Jangan menurut ibu sendiri. Nanti enggak, ibu mohon maaf ya, kasihan saya. Ya ternyata ibu terancam dengan neraka karena kezaliman. Itulah kenapa hukum Islam itu kalau ditegakkan adil, membawa ketenangan, keberkahan. Wong dia misalkan, kok mama begitu? Loh mama nggak bisa apa-apa loh, nah ini Qur'annya begini, selesai. Tapi kalau kita, ya maaf ya, bagi-bagi sendiri, walaupun murid kan, nggak bener Bu. Mesti ada yang dikecewakan. Secara nggak langsung mesti kita ada menzalimi orang lain. Ya, contohnya ada dengan anak angkat malah dia lebih, sama anak kandungnya malah kurang. Tapi karena kedekatan, nggak boleh itu merubah hukum. Ya, ini kaitannya dengan tradisi nenek moyang ya. Terus setiap malam Jumat bakar menyan, boleh nggak? Bakar menyan nggak boleh. Bakar menyan. Kalau nggak boleh apa alasannya? Bau siapa yang bilang? Yakin bau? Ya udah jangan kerjain. Yang ketiga, pendirikan coba lihat surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalqun a'dha'u shalah wa tabu'u syahawat fasawfa yalqana ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Maksudnya apa? Akan masuk neraka.